Baiklah, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai layanan BKP ini, ada baiknya kita melihat daftar hadir teman-teman sekalian. Kepada Saudari Putri Afia, apakah ada? Ya, saya ada. Kepada Saudari Muna, apakah ada? Kepada Saudara Devrat? Ya, hadir. Saudari Anissa Putri? Ya, hadir. Kepada Saudari Cindy? Saya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok sosiodrama ini. Ya Tuhan, berikanlah kelancaran dan keberkahan atas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami solusi dalam topik pembahasan kami. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam topik pembahasan kami. Ya Tuhan, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kami dan dapat dilakukan dalam keseharian kami. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan BKP ini, kita akan saya akan bertanya di sini mengenai pengertian bimbingan kelompok. Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah mengerti? Silakan angkat tangan. Jika tidak, baiklah. Jika tidak, saya akan membacakan di sini pengertian bimbingan kelompok. BKP menurut Prayitno adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia, seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Berikutnya, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, menemukan alternatif pemecahan topik yang dibahas. Jadi di sini saya akan memberitahukan cara pelaksanaan layanan ini. Dalam pelaksanaan BKP ini ada 3 cara pelaksanaan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, semua anggota diharapkan aktif berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Dan yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat, dan bila ada lebih dari 1 orang, akan dilakukan secara bergantian. Selanjutnya, saya akan memberitahukan asas-asas bimbingan kelompok, yaitu ada 4 azas yang harus kita patuhi, yaitu yang pertama azas keaktifan, yang dimana diharapkan kepada setiap anggota kelompok harus aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas di dalam kelompok ini. Yang kedua, azas keterbukaan, diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka memberikan ide-ide dan saran-saran. Yang ketiga, azas kemandirian, diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Dan yang terakhir, azas kenormatifan, diharapkan kepada seluruh anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun, dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika ada di antara kalian untuk 2 orang yang serentak tunjuk tangan, maka dapat dilakukan kesepakatan siapa yang terlebih dahulu berpendapat. Saya ingin teman-teman sekalian untuk menyatakan moto hidupnya. Sebelumnya untuk memperkenalkan dirinya dan apa sih moto hidup kalian? Apakah teman-teman mengerti? Mengerti.
Jadi nanti setelah kalian menyebutkan nama beserta moto hidup kalian, kalian di sini menunjuk teman kita yang lainnya. Begitu juga selanjutnya ya. Baik, kita mulai ya. Nama saya Isi Pidiasari Ninggolan. Moto hidup saya jangan menua tanpa arti, yaitu yang dimana kita ini memanfaatkan waktu muda kita agar di kemudian hari sewaktu kita udah tua nanti kita tidak menyesal. Selanjutnya saya lemparkan kepada saudara. Baiklah, perkenalkan nama saya Devran Cahyo. Di sini moto hidup saya ialah lebih baik gagal daripada hanya diam. Kenapa? Karena jika gagal, berarti kita sudah mencobanya dan kita sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya supaya kita menjadi berhasil. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Muna. Nama saya Muna Tiandestari. Di sini saya moto hidup saya dapat menjadi individu yang dapat berguna bagi orang sekitar. Selanjutnya saya lemparkan kepada Cindy Aulia. Nama saya Cindy Aulia. Moto saya yaitu ubah pikiranmu, maka kau akan bisa merubah duniamu. Terima kasih. Selanjutnya saya lempar kepada saudari Putri Anissa Putri. Anissa Putri, moto hidup saya yang penting saya hidup dan berguna. Siapa? Baiklah saya lemparkan kepada saudari Putri Afiah. Baiklah, terima kasih. Nama saya Putri Alfiah Salsabila. Moto hidup saya adalah teruslah berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Setelah itu saya kembalikan kepada saudari Nis. Baiklah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memulai layanan BKP. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devran Cahyo. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi korban bullying. Jadi pada waktu itu saya bertanya kepada dosen tentang tugas-tugas terkait pada saat materi pembelajaran saat itu. Dan saat itu juga teman-teman saya tidak suka karena saya terlalu banyak untuk bertanya. Dan akhirnya teman-teman saya membuli saya sehingga mereka mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan membuat saya trauma. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Devran. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan sebuah drama sesuai dengan pengalaman saudara Devran. Baiklah, di sini saya sebagai pembimbingnya yaitu dosennya, saudari Putri Afia, Cindy Butar-Butar, Muna, dan Anissa Putri sebagai tokoh yang membuli, dan yang dibuli adalah saudara Devran. Baiklah, marilah kita mulai. Baiklah anak-anak, sekian dari kelas kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, kepada Devran, saya persilakan. Saya ingin bertanya Bu, untuk materi atau soal yang diberikan itu dikumpulkan pada kapan ya Bu? Baiklah, yang tadi itu tugas yang saya bilang itu paling lama dikumpulkan minggu depan sesuai dengan pertemuan kita ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bu, kemudian Bu, untuk saya lagi Bu ingin bertanya Bu. Itu. Kemudian Bu, untuk tugas mini riset project itu kami lakukan tidak Bu?
Karena kemarin Ibu tidak ada bahas di awal. Oh, mengenai tugas mini riset RI Project itu kelompok dan itu tetap dilaksanakan ya. Dikumpul sesuai dengan pertemuan, tapi di sini kita kumpulkan di pertemuan 15 saja semuanya. MR, RI dan projectnya. Baik Bu. Satu lagi Bu, boleh Bu nanya Bu? Oh boleh, apa itu? Seingat saya Bu, kemarin untuk tugas min mapping belum dikumpulkan Bu. Kapankah kita kumpulkan itu Bu? Ya maaf ya Ibu lupa. Jadi tugas mind mappingnya setiap kelompok itu kita gabung saja Devran ke pertemuan 15 semuanya ya. Jadi semua tugas itu deadline-nya pertemuan 15 yang dimana minggu depan. Oke, mengerti? Mengerti Bu? Sudah cukup Bu? Terima kasih. Terima kasih. Sekian pertemuan kita. Ibu permisi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Yang Bu. Depran. Peran inilah. Gila kok ya, Dep. Cari muka lah sama dosen. Mau kau tanya udah lupa loh. Gara-gara kau jadi banyak kali tugas. Mau kata. Bosan banyak kali nanya, Depran. Udah siap pun waktunya masih nanya-nanya ada kerjaan kamu. Ulur waktu aja. Orang nak balik. Udah tiba-tiba gini diam, nggak ada ngomong apa-apa. Tadi banyak kali ngomongnya. Gila, Udah, mau Wi. kapan lagi ngerjain MRI? Ya udah loh, Wi. Apa salahnya cuma nanya? Kan nanya doang. Nanti Iya, kan tapi ditanya. tadi waktu Iya, udah tanya-tanya keluar. Kali lah Aku sama nanya sendiri loh. Aku Cuman salah yang tugas Komen- main mapping tadi lagi. Oh, komen lah, Wi. alah tiba-tiba gitu suka aku lain lah, weh. Keluar deh rupanya, takut dia. Tiba di kayak ini keluar dia. nggak ada tanggung jawab baru. Kan dia. Aku rasa dia ngomong kayak gitu karena dia siap gitu. Sumpah lah, biar dia dapat A, tahu ya. Carlok dia sama dosen. Abdi sekali dia orang. Bukan ada ditanya dulu sama kawan-kawan yang udah siap apa belum tugas isunya. Ini nggak ditanya Iya. gitu. Langsung nanya aja. Aku tahu dia pintar, tapi nggak usah kayak gitu juga lah. Untung dikumpulin minggu depan, bukan dekat-dekat ini. Kalau enggak kan susah juga. Baiklah, setelah melakukan drama tadi, saya ingin mengetahui apa saja yang dirasakan oleh si pembuli terhadap korban yang pada saat membuli dia. Dimulai dari Putri Afia. Baiklah, yang membuat saya ingin melakukan hal itu adalah karena saya kesal kepadanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Cindy. Sebenarnya saya kasihan juga melihat orang yang dibully kan. Tetapi kadang terlintas rasa jengkel melihat waktu dia itu cari muka ke dosen. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Jadi hal yang saya rasakan, saya kurang suka kepadanya karena menurut saya itu hanya mencari perhatian dosen saja. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Yang membuat saya melakukan itu ialah karena di sini posisinya dia hanya mencari perhatian dosen dengan cara banyak bertanya. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini saya ingin tahu apa saja yang dirasakan oleh korban, yaitu persilakan.
Saudara Devan. Baiklah, yang saya rasakan saat jadi korban bully ialah tentunya saya kecewa dengan teman-teman karena yang saya tanyakan itu adalah hal untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya di sini saya ingin tahu kenapa sih topik bullying ini penting untuk kita bahas? Ada yang ingin duluan menanggapinya? Baiklah, kepada Putri Afia saya persilakan. Baiklah, topik ini penting dibahas karena kasus seperti ini sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan universitas juga. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy saya persilakan. Menurut saya hampir sama Saudari Putri karena sering terjadi dan tidak jarang dampak dari bullying itu juga sangat berbahaya bagi si korban. Terima kasih kepada Saudari Muna saya persilakan. Jadi pentingnya topik ini dibahas karena agar kita tahu cara penyelesaian dalam kasus bullying ini. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Devran saya persilakan. Baiklah, menurut saya topik ini penting dibahas karena kita untuk mengetahui perasaan dari korban bullying tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kepada Saudari Anissa Putri saya persilakan. Menurut saya, seberapa penting topik ini dibahas agar tidak terjadinya pembulian lagi. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Baiklah, apabila tidak, jadi dapat saya simpulkan bahwa pentingnya topik ini dibahas karena banyak kasus yang terjadi di lingkungan sekolah maupun kampus agar tidak terjadi pembulian lagi, karena sering terjadi dan tidak jarang dampak dari bullying itu juga sangat berbahaya. Dan agar kita tahu cara penyelesaian dalam kasus bullying ini dan juga untuk mengetahui perasaan dari korban bullying. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor penyebab dari topik kita yaitu bullying. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Saya persilakan. Baik, kepada Saudari Munah saya persilakan untuk berpendapat. Jadi menurut saya faktor penyebab dari masalah bullying ini karena ada keirian hati terhadap si korban. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri saya persilakan. Menurut saya faktor bullying ini terjadi kan ya bisa membuat orang lain menjadi down, motivasinya menjadi rendah dan semangat belajarnya berkurang. Baik, selanjutnya kepada Saudara Devan saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktornya itu ialah korban bullying diam saja sehingga para pembuli senang untuk membuli dirinya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy saya persilakan. Menurut saya faktor penyebabnya yaitu salah satunya karena pernah jadi korban bullying. Jadi dia kayak merasa dendam, kayak berpikir untuk dia harus ngerasain juga gitu rasanya dibully. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab biasanya terjadi bullying itu orang yang membuli itu ingin menunjukkan bahwa dirinya itu lebih hebat dibandingkan si korban atau dibandingkan dari orang lain gitu. Terima kasih. Baiklah, teman-teman, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak, dapat saya simpulkan bahwa faktor penyebab seseorang memiliki masalah karena bullying ini dikarenakan biasanya orang yang membuli ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Faktor bully akan membuat orang lain menjadi down, motivasi menjadi rendah, dan semangat belajarnya berkurang, pernah menjadi korban bullying, dan ada keirian hati terhadap korban. Selanjutnya, kita memasuki akibat dari seseorang memiliki masalah bullying menurut anggota kelompok. Jadi, adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya di luar? Saya persilakan untuk anggapannya. Baiklah, kepada Anissa Putri saya persilakan.
Akibat dari bullying ini, eh, Hanya kepada Baiklah, menurut saya akibat yang ditimbulkan dari kejadian ini ialah timbulnya balas dendam untuk gantian membuli orang lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, akibat dari bullying ini adalah korban bully akan merasa sedih, stres, dan juga kehilangan kepercayaan dirinya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Memiliki masalah Ya. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Jadi menurut saya akibat dari masalah bullying ini, pastinya si korban akan mengalami trauma yang sangat mendalam. Terima kasih. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, apabila tidak, dapat saya simpulkan akibat dari bullying ini adalah korban menjadi merasa sedih, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Lalu korban akan menjadi stres sehingga dia bisa membuat hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa membuat korban mengalami gangguan mental, dan juga korban akan mengalami trauma yang mendalam dan timbulnya balas dendam untuk membuli kembali. Selanjutnya kita akan memasuki ke tahap upaya setelah kita mengetahui akibat-akibatnya. Jadi kita akan mencari upaya atau solusi yang dapat dilakukan. Baiklah kepada teman-teman, saya persilakan siapa yang terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya. Baik, kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya solusi yang bisa dilakukan itu adalah ketika Anda menjadi korban, Anda bisa melaporkan itu kepada orang tua atau guru atau kepada orang-orang dewasa yang dapat dipercaya. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Muna, saya persilakan. Jadi menurut saya upayanya itu ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya agar si korban tidak merasa tertekan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Muna. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Menurut saya solusi yang dapat dilakukan yaitu sebaiknya sebelum berbicara dan bertindak untuk dipikirkan kembali apakah kata atau tindakan kita itu dapat membuat sakit hati orang atau membuat orang tersebut merasa dibully. Gitu. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Devran, saya persilakan. Baik, terima kasih. Solusi yang dapat saya berikan ialah bertemanlah dengan banyak orang. Karena jika kita sudah mengenal baik teman-teman kita, mereka tidak akan mau membuli kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. menurut saya solusi dari bullying ini membawa korban dan pembuli ke arah yang lebih positif dan menuntun pembuli ke arah yang keagamaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman sekalian. Siapa yang lebih dahulu menyampaikan komitmennya, saya persilakan untuk angkat tangan. Baiklah, dari Munah, saya persilakan. Jadi komitmen yang saya lakukan, saya berkomitmen membenarkan diri agar tidak terjerumus dalam pembulian. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Devran, saya persilakan. Baiklah, saya berkomitmen untuk membela dan melindungi korban bullying. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, saya berkomitmen jika tidak suka dengan orang lain, saya akan menyimpan dengan diri saya sendiri tanpa harus membulinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan.
komitmen saya setelah ini, saya akan berusaha untuk tidak akan melakukan pembulian dan akan menghindarinya. Dan yang terakhir kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Komitmen saya yaitu akan berusaha untuk menjauhkan diri terkait dari masalah pembulian atau pembuli. Terima kasih. Baiklah teman-temanku sekalian, waktu kita sudah hampir habis. Jadi saya ingin meminta kesan mengenai kegiatan BKP Teknik Sosiodrama kita kali ini. Dimulai dari siapa ya? Silakan angkat tangannya. Baiklah, kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, kesan yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan ini adalah senang karena mendapatkan solusi dari topik bahasan kali ini. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Jadi kesan yang saya rasakan yaitu saya merasa termotivasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Kesan saya merasa bersyukur karena untuk lebih semangat dalam melakukan pembelajaran akibat topik pembahasan kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Devran, saya persilakan. Baiklah, kesan saya pada hari ini ialah saya bahagia karena kita semua bisa menyelesaikan layanan sosiodrama ini. Terima kasih. Baiklah, dan yang terakhir kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Kesan saya bahagia karena saya senang dan bahagia karena saya bisa mempelajari akibat dari pembulian ini dan solusi apa yang dapat dilakukan jika terjadinya bulian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jadi, saya ingin bertanya, kapan kita akan membuat kegiatan seperti ini lagi ya, teman-teman? Ada yang bisa memberikan saran? Saya Kepada Saudara Devran? saya kira untuk kita membuat layanan ini bisa di minggu depan dengan topik yang berbeda dan layanan yang berbeda. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Devran. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan ini, silakan teman-teman sekalian menyampaikan pesan dan harapan teman-teman tentang kegiatan BKP Teknik Sosiodrama topik bullying ini agar kedepannya lebih baik lagi. Kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, pesannya pada kegiatan hari ini diharapkan kepada PK lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan jadi sebagai PK-nya gitu. Biar kita semua juga ikutan bersemangat ke depannya. Terima kasih. Baik, Saudari Putri, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Munah, saya persilakan. Jadi pesan-pesan saya yaitu dengan kegiatan BKP Teknik Sosiodrama ini semoga kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Pesan-pesan saya yaitu semoga di topik pembahasan yang akan kita lakukan bisa lebih menarik lagi. Terima kasih kepada Saudara Devan, saya persilakan. Baiklah, harapan saya untuk kedepannya ialah semoga PK lebih cepat dalam menyampaikan hal-hal yang akan kita bahas dan kita lancar dalam menyelesaikan layanan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Pesan-pesan dari saya, semoga kedepannya kita menjadi orang yang lebih berguna dan tidak pernah menyakiti orang lain lagi. Terima kasih kepada Saudari Anissa Putri.
Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, hari ini kami telah selesai melaksanakan BKP Teknik Sosiodrama dengan topik tugas bullying. Terima kasih Tuhan, melalui kegiatan ini kami dapat mengetahui mengapa topik bullying sangat penting dibahas, dari faktor penyebabnya, sampai dengan solusi serta upaya yang dapat kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih Tuhan atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan hari ini dengan baik. Ya Tuhan, untuk kedua orang tua kami mohon selalu lindungilah dimanapun mereka berada, dekatkanlah serta mudahkanlah mereka dalam mencari rezeki yang halal untuk kami. Ya Tuhan, mudahkanlah kami dalam menyelesaikan berbagai macam tugas yang kami terima dari dosen kami, dan jadikanlah kami sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami. Amin. Baiklah teman-teman, untuk kegiatan selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk bernyanyi, yaitu dengan judul lagu Gajah dari Tulus. 1, 2, 3. Jabat tanganku, panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Nah, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan BMB 3-nya, yakni berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Yang pertama yakni berpikir. Saya persilakan siapa yang terlebih dahulu. Silakan angkat tangan. Kepada Saudari Muna saya persilakan. Jadi dalam BMB berpikir ini saya berpikir membuli tidak ada manfaat dan bahkan dapat merusak nama baik sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri saya persilakan. Saya berpikir bahwa hal ini sebenarnya tidak baik dilakukan karena akan berdampak buruk antara si pembuli maupun korban. Iya, terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya kepada Saudara Devran saya persilakan. Saya berpikir bahwa membuli dapat membuat seseorang itu menjadi trauma. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Cindy saya persilakan. Saya berpikir dengan membuli orang lain tidak akan menjadikan orang yang lebih baik atau bahkan menjadikanmu orang yang hebat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Putri saya persilakan. Baiklah, saya berpikir bahwa bully bukanlah bagian dari sikap kemanusiaan dan juga dapat merugikan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengetahui apa yang anggota kelompok rasakan, dimulai dari Saudara Devran. Baiklah, saya merasa pada layanan kali ini sangat baik dilakukan karena kita mengetahui perasaan dari pembuli dan korban bullying. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Saya merasa bahwa hal ini harus dihindari. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna Cahya, saya persilakan. Saya merasa bullying ini sangat berdampak bagi si korban ataupun sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan.
Baiklah, saya merasa bahwa tindakan bullying ini hanya akan menimbulkan masalah dan juga sisi negatif jika si korban yang dibully ini tidak kuat mendapatkan bully tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Baiklah, saya merasa bahwa bullying tersebut bisa saja sebenarnya menjadi motivasi dari individu tersebut. Tapi lebih sering terjadi malah membuat individu tersebut menjadi tidak pede, tidak percaya diri. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya ingin tahu apa sih sikap yang akan kalian timbulkan setelah membahas topik ini. Dimulai dari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, saya akan bersikap lebih baik agar tidak muncul sikap untuk membuli orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri. Saya akan bersikap lebih dewasa agar tidak adanya kesalahpahaman. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Saya menyikapi bahwa masih banyak kasus bullying yang terjadi, sehingga kita sebagai calon guru BK harus mencegahnya. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Saya akan bersikap lebih positif thinking dengan lingkungan sosial saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin mendengarkan apa sih tindakan kalian setelah membahas topik ini. Dimulai dari Saudara Devran, saya persilakan. Tindakan saya ialah menegur para pembuli dan membela para korban bullying. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Tindakan saya atas pembulian yang terjadi yaitu dengan mencoba untuk membantu menghentikan jika terjadinya pembulian. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Tindakan saya terhadap pembulian ini akan menghindarinya dan melindungi orang-orang yang dibully. Terima kasih, Saudari Anissa. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, tindakan saya adalah untuk tidak menjadi pembuli atau menjadi korban. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Tindakan yang saya lakukan agar berhenti dari bullying ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini ingin mengetahui apa sih tanggung jawab kalian setelah membahas topik ini. Dimulai dari Saudari Anissa Putri. Anissa Putri, saya persilakan. Tanggung jawab saya sebagai mahasiswa mengajak orang lain ke arah yang lebih baik lagi agar kasus bully tidak terjadi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya bertanggung jawab untuk membela para korban bullying. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna Cahaya, saya persilakan. Jadi, saya bertanggung jawab untuk membenarkan diri dan memahami orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya bertanggung jawab untuk menjadi lebih baik lagi dan juga untuk menahan diri saya agar tidak menjadi pembuli dan bersikap lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Saya akan bertanggung jawab atas komitmen yang telah saya ucapkan dari kegiatan sebelumnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian dari kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Siang. Siang, terima kasih. Terima kasih.